لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. And your mercy like the sun. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, arsyadani wa iyyakumullah. Pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada malam hari ini adalah tentang rukun ibadah dan syarat ibadah. Selama ini kita membahas rukun haji, rukun umrah, syarat haji, syarat umrah, rukun salat, rukun wudu. Amalan-amalan yang kita kerjakan ada rukunnya, ada syaratnya. Tetapi induk yang paling globalnya tidak pernah atau mungkin jarang disinggung-singgung. Apa itu? Ibadah itu sendiri secara umum ternyata memiliki rukun dan syarat. Ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah telah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepada diriku. Ibadah secara pengertian bahasa Arab yaitu bentuk daripada kehinaan dan perendahan diri. Adapun secara pengertian syariat yaitu apapun saja yang merangkum di dalamnya keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, apakah perkataan, perbuatan, sifat dan sebagainya, sesuai dengan yang dituntunkan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita bukan membicarakan tentang masalah ibadah secara pengertian bahasa, ibadah secara pengertian istilah syar'i, bukan. Tetapi memang menguraikan tentang rukun ibadah itu sendiri. Tanpa rukun ibadah, maka apa saja ibadah yang kita kerjakan dalam hidup ini tidak ada yang diterima oleh Allah. Bahkan kita sekalipun
tidak diakui oleh Allah sebagai hambanya. Ngaku sebagai hamba ya sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Ngaku sebagai, saya ini hamba Allah. Ya boleh-boleh saja. Tetapi apakah diakui dia oleh Allah sebagai hambanya atau tidak? Itu Allah yang memutuskan. Dalam hal ini, ada rukun yang mesti dipenuhi oleh seorang hamba. Apabila rukun itu terpenuhi, hamba ini diakui oleh Allah sebagai hambanya. Dan apapun yang dikerjakannya dari amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, termasuk meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah, seluruhnya di sisi Allah bernilaikan ibadah, bernilaikan bentuk pengibadahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanpa rukun itu Allah tidak akan menerima orang ini sebagai hambanya, tidak akan diakui. Kemudian satu lagi, Allah tidak akan menerima apapun amal yang dia perbuat. Apakah amalan kecil, apalagi amalan besar. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, apa itu rukun ibadah? Yang pertama, rukun ibadah yang pertama, saya tidak melihat seorang pun di antara kita yang menggenggam Al-Quran di tangannya. Tidak ada Al-Qurankah di masjid ini? Banyak. Mari saya mengajak kita sama-sama memegang Al-Quran. Supaya kita buka itu Al-Quran. Ketika kita ngaji, ya tentu saja kita harus didampingi oleh Kitabullah, Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Puncak rukun ibadah yang pertama yaitu, atau seseorang akan diakui oleh Allah sebagai hambanya. Lalu apapun amal yang dia lakukan diterima oleh Allah. Apabila seorang hamba ini memiliki rukun yang pertama dulu. Rukun yang pertama yaitu, lihat nanti Al-Quran surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-165. Sebelum kita bacakan ayatnya, rukun ibadah yang pertama yaitu menyerahkan kepada Allah rasa cintanya seluruhnya. Cintanya kepada Allah mengalahkan apapun cinta yang terbangun untuk dunia. Cinta kepada bini, cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada rumah, kepada pekerjaan, cinta kepada negeri, cinta kepada kelompok, cinta kepada apapun saja, seluruhnya di bawah daripada cinta kepada Allah. Jadi rukun ibadah yang pertama adalah puncak segala rasa cinta hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu orang ini diakui oleh Allah sebagai hambanya. Dan apapun yang dia kerjakan dalam hidupnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan yang Allah sarankan, Allah perintahkan lewat Rasulnya, baru dianggap oleh Allah beribadah kepada Allah. Jika tidak, dia belum dikatakan beribadah. Justru dia melakukan yang disebut dengan syirkul mahabbah. Syirik akbar itu ada 4, kaum muslimin. Yang pertama, syirkul akbar itu ada 4. Apabila melakukan salah satu di antara syirik akbar ini, orang ini langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala kafir, murtad daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini ijma' yang dibangun oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bermanhaj salafus saleh. Syirik akbar yang pertama disebut dengan syirkud doa. Syirik yang kedua disebut dengan syirkun niyah wal iradah wal qasad. Dan syirik yang ketiga disebut dengan syirkut ta'ah. Yang keempat, ini yang tema kita, syirkul mahabbah. Syirik dalam masalah cinta. Bagaimana? Lihat di ayatnya. Perhatikan di Al-Qur'annya. Al-Baqarah 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nas may yattakhidh min dunillah andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah.
Wa minan nas. Tolong dibacakan terjemahnya, bisa Pak dibantu? Hah? Selengkapnya, bisa dibantu Pak ya? Tolong dibacakan selengkapnya. Kita mau simak bersama-sama. Ya. Barakallahu fiik. Terima kasih Bapak kita sudah membantu untuk membacakan terjemahnya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada. Di antara manusia ada yang mengangkat selain daripada Allah sebagai tandingan bagi Allah. Dia menyembah tandingan itu seperti dia menyembah Allah. Masya Allah nih kaum muslimin. Dia menyembah tandingan itu seperti dia menyembah Allah. Wujudnya macam apa? Ternyata dia tidak menyembah patung. Dia tidak sedang menyembah apapun. Dia tidak sedang sujud kepada benda apapun. Tidak. Tetapi yuhibbunahum kahubbillah. Bentuk penyembahan mereka adalah mereka serahkan cinta mereka kepada sesuatu itu seperti mereka mencintai Allah. Sama cintanya. Cinta pada Allah sekian, ternyata cinta kepada selain Allah juga sama sekian. Orang ini sudah dianggap mengambil tandingan selain Allah, dia menyembah selain Allah. Bentuk penyembahannya adalah dia berikan cinta kepada selain Allah itu sejajar dengan cintanya kepada Allah. Bagaimana kalau seandainya cinta itu diberikan kepada selain Allah lebih tinggi daripada cinta kepada Allah? Tentu lebih parah lagi. Sedangkan seimbang saja sudah dianggap menyembah selain Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, Allah membongkar tentang fakta hamba-hambanya di dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-25. Lihat, surat 9 ayat yang ke-25. Apa firman Allah di situ? Surat At-Taubah surat 9 ayat 24. Afwan. Qul in kana aba'ukum. Ada 8 nih. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Terus? Kan enggak baca Al-Qur'an, enggak baca Al-Qur'an? Terus yang ketiga tuh. Yang keempat. Yang kelima. Wa amwalun iqtaraftumuha. Yang keenam, wa tijaratun takhshawna kasadaha, itu yang ketujuh. Terus, wa masakinu tardawnaha. Yang 8 ini Pak, sering dijadikan oleh manusia sebagai tandingan bagi Allah. Sering Pak, yang 8 ini. Aba, abna, ikhwan, ashira, dan seterusnya. Yang 8 ini sering dijadikan oleh manusia sebagai tandingan bagi selain Allah. Bahkan Allah mengatakan, ahabba ilaikum minallah. Jika yang 8 ini lebih kamu cintai daripada Allah. Jika yang 8 ini lebih kamu cintai daripada Allah. Wa rasulih, lebih kamu cintai daripada Rasul Allah. Wa jihadin fi sabilih, lebih kamu cintai daripada perjuangan jihad di jalan Allah. Fatarabbasu, awas kamu, kata Allah. Awas kamu. Saya buat perhitungan dengan kamu. Hatta ya'tiyabikumullah. Hatta ya'tiyakumullah bi amri. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang fasik itu. Orang fasik itu kaum muslimin. Apa yang 8 itu? Ada itu terjemahannya? Ada, tolong dibacakan. Sebentar, satu persatu. Jika bapak-bapak, 1. Anak-anak, 2. Saudara-saudara, istri-istri, karib kerabat, keluarga, sanak famili,
Harta kekayaan yang ditumpuk-tumpuk, yang ditabung, yang kepengen banyak terus dan nambah terus. Terus? Ini yang ketujuh. Perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya. Kepengennya selalu untung. Yang kedelapan. Rumah-rumah tempat tinggal yang kamu bangga-banggakan. Yang kamu cintai, kamu sukai. Lanjut. Yang 8 ini. Kalau ini yang 8 ini, mungkin semuanya atau sebahagiannya atau salah satu di antaranya lebih kamu cintai daripada Allah atau daripada Rasulnya atau daripada berjuang berjihad di jalannya. Lanjut. Tunggu kata Allah. Allah akan datangkan keputusannya. Apa keputusan Allah? Dalam hal ini ibarat Allah. Di dalam hadis sahih Rasul menyatakan keputusan Allah tentang ayat ini berkenaan dengan ayat ini adalah man athara syai'an 'ala Allah 'azza wa jalla uqiba wa fi riwayah udziba bihi. Siapa saja yang lebih mendahulukan sesuatu daripada Allah. Kalau yang salah satu dari yang 8 tadi Pak, lebih kita dahulukan dia daripada Allah. Allah akan menghukumnya dengan sesuatu itu. Itu yang harus ditunggu. Gara-gara anak, dia telantarkan agama Allah. Dia telantarkan perintah dan kewajiban yang telah Allah perintahkan dan Allah wajibkan kepadanya. Padahal dia sanggup mengerjakan, lalu dia tidak mengerjakannya. Gara-gara anak, atau mungkin gara-gara istri. Maka Allah akan menjadikan anak itu saluran azab dari Allah untuk orang itu. Kalau gara-gara istri, maka istri ini akan membuat orang ini disiksa dan tersiksa dalam hidupnya. Kalau gara-gara harta, harta ini akan membuat dia stres, mungkin mati sebelah, atau mungkin juga bunuh diri gara-gara harta. Apa saja yang dia jadikan lebih daripada Allah, lebih dia dahulukan daripada Allah, sesuatu itu akan Allah jadikan sebagai sarana azab untuknya. Wajar Pak, orang berduit sekarang ternyata dengan duit itu dia mati. Orang beranak, anaknya setelah besar menjadi anak durhaka yang menderita dia seumur hidup sampai mati. Ya, ternyata ketika anak-anak ini masih kecil, dia lebih mengutamakan anaknya daripada Allah, daripada Rasulnya, daripada memperjuangkan agama Allah. Dan pada kenyataannya, inilah yang dilakukan oleh kaum muslimin pada hari ini. Habis waktunya siang malam, hanya untuk anak, hanya untuk bini, hanya untuk mengejar harta, hanya untuk rumah, hanya untuk menumpuk-numpuk kekayaan, hanya untuk bla 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 dan seterusnya. Maka semasa tuanya penyakitan dan diobati terus, tidak pernah merasakan nikmatnya hidup, anaknya durhaka, bininya begitu, keluarganya berantakan, macam-macam lah yang akan dideritanya. Allah akan jadikan salah satu dari yang 8 yang lebih dia utamakan ketika dia masih sehat-sehat dulu sebagai sarana azab untuknya sampai dia meninggal, dan nanti juga di akhirat. Harta kekayaannya disetrikakan nanti ke jidatnya, disetrikakan nanti di lambungnya di padang mahsyar, dan dia akan dililitkan dengan lilitan yang sangat panas dari harta bendanya kalau itu adalah harta. Jadi kaum muslimin, inilah dia apabila kamu mengangkat atau mendahulukan cinta, jangankan mendahulukan lagi, dibuat sejajar saja tak boleh kaum muslimin. Mesti cinta kepada Allah lebih. Umar bin Khattab, semoga Allah ridha kepadanya, berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka ba'dallah, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, setelah Allah dan setelah diriku adalah manusia yang paling aku cintai daripada apapun." Nabi mengatakan, "Engkau belum beriman wahai Umar." Hah? Kok begitu ya Rasul? Bukankah setelah Allah dan setelah diriku aku katakan engkau lah yang paling kucintai, melebihi cintaku kepada keluargaku sendiri daripada apapun saja di bumi ini? Tidak, kata Rasul. Setelah Allah harus aku yang lebih aku cintai, yang lebih engkau cintai, termasuk daripada diri engkau. Maka Umar berkata, "Ya Rasul, dengarkan persaksian saya. Setelah Allah adalah engkau yang paling aku cintai di alam semesta ini, bahkan di atas diriku." Maka kata Rasul, Al-ana ya Umar. Sekarang hai Umar, sekarang baru kamu diakui orang yang sempurna imannya.
Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ini rukun ibadah yang pertama. Rukun ibadah yang pertama. Ibadah itu mesti disodorkan kepada Allah dengan seluruh rasa cinta. Ibadah itu mesti diberikan kepada Allah dengan seluruh rasa cinta. Beda dengan orang munafik, Pak. Ibadahnya pasti karena ria. Kalaupun terpaksa harus ibadah dalam keadaan berat. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Jika mereka mendirikan salat, mereka mendirikan salat dalam keadaan berat dan malas. Yura'unan nas. Mereka juga melakukan ibadah pamer kepada manusia, ingin dilihat oleh manusia. Ini ibadahnya orang munafik. Kalau ibadahnya orang beriman, karena cinta dia melakukannya. Cinta pada Allah sehingga dia beribadah kepada Allah. Dia cinta pada keluarganya. Dia tinggalkan keluarganya demi sholat. Dia cinta pada pekerjaannya. Dia cinta kalau ada orang lain berbelanja kepadanya. Tapi ketika masuk panggilan sholat, semua yang dia cintai itu dia tinggalkan dulu. Dan dia tunjukkan cintanya pada Allah. Ya, dia kerjakan karena cinta. Dan cinta itu sering dibenturkan dengan cinta yang lain. Coba dilihat, diadu mana cinta yang paling tinggi. Mana cinta yang paling tinggi? Apa tadi bentuk-bentuk cinta yang biasanya manusia berbagi cinta dengan Allah? Di surat At-Taubah ayat 24 tadi, 8. Sering diadu itu. Cinta pada Allah kan lebih tinggi, kepada Rasulnya, kepada agama Allah ini yang lebih tinggi, atau cinta kepada salah satu dari yang 8. Sering diadu. Ketika bertemu dalam satu waktu, harus ditunjukkan kepada Allah mana yang lebih kita dulukan. Lebih dulukan agama Allah? Tidak. Lebih dahulukan Rasul Allah? Tidak. Lebih dahulukan sunnah? Tidak. Lebih dahulukan agama Allah? Tidak. Lebih dahulukan Allah, perintah Allah dan Rasulnya? Tidak. Ini dilihat nanti, Pak. Masyiral muslimin yang kami muliakan. Ini rukun ibadah yang pertama. Tanpa rukun ini Allah tidak akui hamba itu adalah hambanya. Justru Allah mengatakan ini orang musyrik. Ini orang musyrik. Tidak perlu saya tanyakan kepada Bapak. Tidak perlu saya tanyakan pada jamaah. Jamaah, apakah lebih cinta pada Allah atau kepada selain Allah? Pasti jawabannya jawaban orang yang pandai berkelit. Ya Allah lah Ustaz. Pasti Allah yang akan kami cintai. Tapi di lapangan itu bisa membuktikan dia benarkah dengan perkataannya atau dia bohong. Betul tidak? Ya, oleh karena itu nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya. Anak TK pun kalau ditanya pasti jawabannya sama dengan kita. Anak-anak, apakah kalian lebih cinta kepada Allah atau cinta kepada makhluk? Pasti mereka menjawab cinta pada Allah. Kata anak-anak mirip dengan kita. Oleh karena itu nggak perlu ditanya. Ya, cuma sekali lagi prakteknya di lapangan. Apakah kita ini dibenarkan, diakui, diterima oleh Allah sebagai hambanya atau tidak, tergantung bagaimana kita membuktikan cinta kita. Satu, rukun yang pertama. Rukun ibadah yang nomor 2. Rukun ibadah yang nomor 2 yaitu, dan dengan ini Allah mengakui seorang itu adalah hambanya yang beribadah kepadanya. Jika tidak, maka dia tidak dianggap oleh Allah hambanya. Yaitu puncak segala ketundukan, ketaatan, kepatuhan diserahkan kepada Allah nomor 1. Dia taat pada pemimpin, taat pada bos, pada majikan, taat pada suami, taat pada nenek mamak, datuk-datuk, ungku-ungku, taat kepada pembesar-pembesar, tokoh-tokoh masyarakat, taat pada siapapun saja, seluruhnya ternyata jauh di bawah ketaatan kepada Allah. Allah nomor 1 yang dia taati. Allah nomor 1 yang dia dengarkan. Allah nomor 1 yang dia tunduk, patuh, penurut, jinak, lunak terhadap apapun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini baru hamba Allah. Kalau enggak, bukan hamba Allah. Sekali lagi, bakal banyak yang kena nih. Hayya 'alas shalah. Kumandang azan. Kata bosnya, tidak ada yang bergerak dari ruangan meeting ini. Kamu gitu kan?
sampai acara selesai atau sampai ada instruksi dari saya. Allah memanggil, si komandan mengatakan jangan ada yang bergerak. Siapa yang lebih ditaatinya? Siapa yang lebih ditaatinya? Itu dibuktikan nanti itu kaum muslimin. Kalau dia hamba Allah, dia akan lari cepat menuju panggilan Allah. Kalau dia hamba makhluk, dia akan lebih patuhi makhluk. Maka disebut dengan syirkut ta'ah. Disebut dengan syirkut ta'ah. Syirik akbar yang nomor 3 adalah syirkut ta'ah. Syirik dalam masalah ketundukan, kepatuhan. Kalau dia lebih patuh pada makhluk, maka orang ini bukan lagi hamba Allah, tapi hamba makhluk. Masya Allah. Konsekuensi daripada rukun ibadah yang nomor 2 ini adalah hanya ajaran Allah saja yang lebih dia utamakan di atas apapun ajaran yang ada di permukaan bumi ini. Apapun ajarannya. Dia lebih mengutamakan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang kami muliakan, saat surat At-Taubah ayat 31 dibaca oleh Rasulullah di depan seorang calon mantan Kristen yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Rasul membacakan ayat ittakhadhu ahbarahum, surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengangkat, menjadikan, mengambil cerdik, pandai dan cendikiawan-cendikiawan mereka serta ahli agama mereka dari kalangan para pendeta, pastor, uskup-uskup sebagai arbaban, rob-rob yang mereka sembah selain daripada Allah. Adi bin Hatim galau hatinya mendengarkan ayat ini. Dia setelah mengetahui dengan yakin ini memang Rasul Allah, apapun yang diturunkan kepadanya memang wahyu Allah, dan ini termasuk ayat yang dibacakan, pasti ayat itu benar. Masalahnya di lapangan tidak ketemu, di mana kaum Nasrani atau kaum Yahudi menyembah cerdik pandai mereka, menyembah pendeta-pendeta mereka, ahli agama mereka. Karena rasanya tidak sinkron, tidak match antara ayat dengan bukti di lapangan, bertanya Adi bin Hatim At-Ta'i kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, ma kunna na'buduhum, mana pernah kami beribadah kepada cerdik pandai kami, kepada tokoh-tokoh kami, kepada ahli-ahli agama kami. Ma kunna na'buduhum, tidak pernah ya Rasul. Tapi itu ayat kok ngomongnya kayak gitu, maksudnya itu gimana? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahallu lakum ma harramallah wa harramu alaikum ma ahallallah fa ata'tumuhum. Pembesar-pembesar kalian, cendikiawan-cendikiawan kalian, tokoh-tokoh masyarakat kalian tadi, dan ahli-ahli agama kalian itu, mereka mengarang-arang ajaran yang berbeda dengan yang telah Allah turunkan. Mereka bolehkan apa yang Allah telah nyatakan haram. Mereka haramkan apa yang telah Allah pastikan kebolehannya. Ternyata kamu lebih mengikuti dan patuh kepada ajaran yang dikarang-karang oleh mereka. Betul tidak? Kata Rasul. Maka menjawablah Adi bin Hatim At-Ta'i. Qala bala. Kalau begitu maksudnya Rasulullah memang begitulah kami ketika masih di agama yang lama. Maka kata Rasulullah, fadzalika ibadatukum iyyahum. Maka itulah maksudnya kalian beribadah kepada manusia, yaitu tokoh-tokoh cerdik pandai, cendikiawan. Mereka buat sendiri peraturan-peraturan undang-undang yang tidak ada sama sekali sangkut menyangkut, bahkan tidak ada sama sekali diambil dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka bolehkan apa yang Allah haramkan, mereka larang apa yang telah Allah bolehkan, dan itu lebih diikuti oleh manusia. Maka manusia yang mengikuti itu disebut beribadah kepada cerdik pandainya, beribadah kepada ahli-ahli agamanya. Jadi rukun ibadah yang nomor 2 adalah wajib ketundukan, kepatuhan, dan mengikuti, dalam bentuk mengikuti apapun ajaran Allah lebih diutamakan daripada mengikuti ajaran apapun, ajaran siapapun, dimanapun saja.
walaupun berisiko terhadap kehidupan kita, dipecat dari pekerjaan, diusir dan dihapus kewarganegaraan dan sebagainya, harus ditanggung sebagai konsekuensi bahwa aku hamba Allah, bukan hamba makhluk. Aku hanya tunduk patuh taat kepada Allah, tidak kepada makhluk. Jika ketundukan, kepatuhan dan ketaatan itu diberikan tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kepada Allah patuh juga, tetapi kepada selain Allah lebih patuh lagi, maka hamba ini disebut jatuh dalam syirkut ta'ah, syirik ketaatan. Ibarat ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, silakan dilihat Al-Quran surat An-Nisa, surat An-Nisa pada ayat 60 sampai 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Tolong akhi dibacakan terjemahnya dengan suara yang agak lantang, terus saja bacakan ya. Nanti mana yang saya komentari baru berhenti sebentar. Ayat 60, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu, terus. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada Allah, kepada apa yang diberikan kepadamu, dan kepada apa yang diberikan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada tauhid. Padahal Mereka lebih mengutamakan dan lebih mengikuti hukum buatan tauhid. Terus. Padahal mereka telah diperintahkan mengingkari tauhid itu. Dan Ngakunya beriman, kayak mantap betul. Ternyata ketika menghadapi permasalahan-permasalahan di kehidupan sehari-hari, dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan masyarakatnya, mereka tidak ingin diselesaikan menurut aturan dan hukum Allah, tetapi mereka pakai aturan dan hukum tauhid. Padahal mereka sudah diperintahkan untuk mengingkari dan menjauhkan diri daripada para tauhid, termasuk dari produk-produk hukum tauhid. Lanjut. dan setan termasuk menyesatkan mereka dengan menyesatkan yang dia. Siapapun tauhidnya itu adalah setan. Seperti pernyataan Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari, bahwa yang dimaksud dengan tauhid itu adalah setan. Setan itu dua, setan jin dan setan manusia. Seluruh manusia yang membuat dan mengarang-arang ajaran sendiri, hukum-hukum sendiri yang dijalankan oleh manusia di kehidupan ini, maka dia disebut dengan setan. Dan setan inilah yang diistilahkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan istilah tauhid. Lanjut. Waktu Isya masuk jam berapa? Waktu Isya masuk jam berapa? Oh, baik. Lanjut. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan. Ayolah, ini diajak, ayolah. Tunjukkan ibadah kalian kepada Allah itu. Tunjukkan kalian itu budak Allah. Dalam bentuk adalah benar-benar tunduklah kalian hanya kepada hukum Allah. Jangan cari hukum yang lain. Tunduklah kalian kepada peraturan yang telah Allah tetapkan dari langit untuk hidup kalian. Jangan kalian patuhi peraturan yang lain. Apa reaksi orang-orang munafik? Lanjut. Dan pada hukum Allah dan Rasulnya, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan kedua-duanya. Orang-orang yang penyakitan hatinya, orang-orang yang bekudis, bekurap jiwanya, orang-orang yang rusak akidahnya, mereka malah akan menghalang-halangi manusia untuk bisa mewujudkan ketundukan dan kepatuhan dalam bentuk menjalankan hukum Allah. Dia akan halang-halangi agar hukum Allah tak tegak. Dia akan benci syariat Allah ini supaya syariat Allah tidak pernah berkibar. Ini orang munafik, Pak. Dan orang munafik ini adalah orang yang paling pertama dimasukkan ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Letaknya nanti di dasar yang paling bawah dari kerak-kerak api neraka. Demikian firman Allah tentang orang-orang munafik dalam surat An-Nisa. Fadhal. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka orang-orang munafik ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Itu bahasa klasik orang munafik, ternyata sampai sekarang masih dipakai oleh orang-orang munafik zaman ini. Dan sampai hari kiamat akan terus dipakai bahasa macam itu.
Oh enggak, kita ya memang sebenarnya ini bahasa mereka ya. Ketika ternyata produk undang-undang yang mereka kemas lalu dipaksakan kepada masyarakat agar undang-undang itu yang dijalankan, ternyata dampaknya membuahkan kerusakan kepada masyarakat. Contoh apa? Contoh model pendidikan yang ada di Indonesia pada hari ini. Lihat apa yang terjadi pada anak-anak kita hari ini. Apa? Pakar dalam masalah bentrok massal, ya kan? Kecil udah pandai tawuran, kelahi, saling patah mematahkan, hancur menghancurkan. Juga pakar dalam masalah seks, pergaulan bebas. Nggak punya otak lagi anak-anak sekarang kaum muslimin. Pedih dan sedih hati kita melihat. Masa iya kawannya di depannya bergulat seperti suami istri dan memang melakukannya, dan mereka nonton sambil memoto-moto, dan mereka sambil ketawa-ketawa. Di mana letak binatang pun tidak pernah melakukan itu. Ini dilakukan oleh anak kecil baru tamat SD. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu produk hasil buatan kaum munafikin. Ini produk bagaimana cara pendidikan yang mereka kemas. Hasilnya seperti itu. Tidak melahirkan anak-anak yang berkualitas, yang mempunyai harkat martabat, yang tidak melahirkan anak-anak yang mempunyai muruah sedikit pun. Bahkan lebih daripada binatang akhlak mereka. Ketika ditawarkan kepada mereka cara Islam, mereka mengatakan ini bukan negeri Islam. Masya Allah. Padahal dia orang Islam. Padahal dia orang Islam. Dan dia nolak. Agama hanya dijadikan 2 jam dalam 1 minggu. 2 jam, betul Pak? Itu pun hanya kulit-kulitnya saja. Ruh agama, asas daripada pendidikan agama itu tidak pernah diizinkan untuk mencetak karakter ke anak ini ketika usia mereka masih layak-layaknya, pantas-pantasnya dicetak dengan cetakan sibghatullah. Orang munafik itu. Apa kata mereka? Tujuan kami kan dulu baik, ya kalau ini adalah salah, ya ini wajar, ini human error. Kan begitu katanya kan. 1-2 generasi rusak. Dan mereka akan terus innahu fakkara wa qaddar. Dia terus akan pikirkan lagi cara yang lain. Dia akan terus usahakan lagi cara yang lain. Lalu jatuh lagi. Kenapa dia tidak tunduk saja kepada peraturan yang telah Allah ajarkan dari langit? Maka hasilnya akan luar biasa. Tetapi mereka memang para pembangkang-pembangkang. Ya. Lanjut. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Memang orang munafik itu muak, jijik dengan Islam nih. Orang munafik itu muak dan jijik dengan Islam. Dia merasa minder Islam ini, dengan Islam ini. Walaupun dia muslim-muslimah. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Di Metro TV, sewaktu Gamawan Fauzi masih menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat, dia dipanggil ke Jakarta untuk melakukan debat terbuka di depan Metro TV. Ya. Kaum muslimin yang kami muliakan. Lawannya siapa itu yang perempuan jil itu? Itu dia. Itu lawannya. Si Siti ini asik menghujat sang gubernur. Kenapa Bapak memaksakan pemakaian jilbab di Provinsi Sumatera Barat yang Bapak pimpin sekarang? Apa kata beliau? Yang memaksa itu siapa katanya? Yang memaksa itu siapa? Itu aspirasi rakyat saya yang notabene muslim-muslimah di sana. Mereka yang menginginkan. Dan saya menyambut sebagai kepala provinsi. Pada ujungnya kata, kalau ibu marah ke masyarakat saya itu menginginkan pakai jilbab, ibu sendiri kenapa pakai jilbab? Lepaskan saja jilbab ibu katanya. Cukup tegas si Gamawan Fauzi ngomong. Lepaskan saja jilbab ibu. Kalau ibu tidak senang dengan jilbab, ngapain ibu pakai jilbab katanya? Ini permintaan masyarakat saya, rakyat saya di Sumatera Barat. Ini gaya orang munafik ya. Dia geram dengan Islam ini. Ketika Islam ini diusung bergerak menuju ke arah tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka yang paling geram. Dan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, kebencian kepada Islam ini. Kata-kata yang keluar dari mereka selalu nyakitin Islam dan kaum muslimin. Inilah grup jaringan Islam liberal. Dimanapun saja mereka berada, tidak di Indonesia, tidak di mana saja, pasti kata-kata mereka, perbuatan mereka nyakitin hati umat Islam dan membuat senang hati orang-orang kafir yang benci pada Islam. Dan mereka memang dibayar, Pak. Memang mereka dibayar dengan hepeng. Masih lanjut ayatnya? Tolong teruskan. Nah, ini akhlak kita kepada orang-orang munafik ya. Akhlak kita kepada orang-orang yang anti terhadap syariat Allah, benci kepada hukum Allah,
dan tidak mengizinkan atau berusaha keras menghalang-halangi bisa terwujudnya ketaatan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sikap kita? Berpalinglah dari mereka. Berpalinglah dari mereka. Terus wa'idhum, beri mereka pelajaran. Wa qul lahum, dan katakan kepada mereka, ke dalam diri mereka itu qaulan ghaliza, perkataan yang berbekas, perkataan yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup, perkataan yang pedas tetapi berhikmah kaum muslimin. Kepada orang munafik itu enggak boleh berlembut-lembut. Jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim. Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu dan bersikap keraslah engkau terhadap mereka. Waghluz 'alaihim. Ya. Wal yajidu fikum ghilzah. Hendaklah orang-orang munafik itu mendapatkan dari kamu rasa yang keras. Tetapi kaum muslimin, untuk di Indonesia kita tidak boleh menampakkan rasa keras itu dengan fisik. Karena kita akan berurusan dengan undang-undang positif yang ada. Cukup dengan pernyataan dan sikap kita yang tegas dan keras kepada kaum munafikin. Kelompok jil, kelompok liberal, kelompok sekuler segala macam itu kita tegas, umat Islam tegas kepada mereka. Berprinsip, ya, kata-kata kita cukup menampar mereka dan menjatuhkan harkat, martabat dan wibawa mereka. Seperti yang dilakukan oleh Pak Gamawan Fauzi kepada si ibu tadi itu. Copot saja jilbab ibu kalau ibu tidak suka dengan jilbab. Ngapain ibu pakai jilbab tadi? Kan begitu. Ya. Ayat keberapa lagi? Dan kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan ditaati dengan izin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu mau memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Tafsir ayat yang ke-64 ini dalam kaum muslimin. Dan tidak akan kami terangkan pada saat ini dengan terbatasnya waktu. Tetapi yang berhubungan langsung dan ini to the point adalah pada ayat yang ke-65. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim haraj mimma qadait wa yusallimu taslima. Bacakan artinya. Demi Rabbmu, maka demi Rabbmu kata Allah, Muhammad. Terus la yu'minuna, Mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka. Tuh, siapapun orang masih belum dianggap tidak beriman sampai dia ingin permasalahan yang dihadapinya dalam kehidupannya hanya diselesaikan dengan hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan Al-Qur'an dan dengan hadis. Selama dia tidak suka urusannya diselesaikan menurut Al-Qur'an dan sunnah, pada hakikatnya la yu'minun, mereka itu tidaklah beriman. Nah, lanjut. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka. Nah, ini ada kisah ini. Ini ada kisah orang munafik, Pak, bertengkar dengan orang Yahudi. Orang munafik bertengkar dengan orang Yahudi. Apa yang terjadi? Si Yahudi ingin penyelesaian masalah dikembalikan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad. Tapi orang munafik malah nggak mau. Kita pergi ke dukun aja. Masya Allah, ini orang munafik. Di luar yang lain, masih orang munafik juga bertengkar dengan orang Yahudi. Dia ingin penyelesaian masalah kepada tokoh Yahudi, bukan kepada Nabi Muhammad. Dia nggak mau kepada Nabi Muhammad SAW. Di ayat ini mengatakan, demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka mau menyelesaikan masalah mereka yang terjadi di sama mereka kepada engkau dan kepada hukum yang engkau bawa, hai Muhammad. Kan begitu. Sebelum itu mereka lakukan, mereka tidak beriman. Memang orang munafik tidak beriman, Pak. Terus, kalau mereka sudah mendengarkan hukum Allah, tanda orang beriman, la yajidu fi anfusihim haraj. Tidak ada rasa beban dan berat di hati mereka. Sami'na wa ata'na. Tolong ingat-ingat, sahabat siapa namanya? Dia baru saja melangsungkan akad nikah dan bahkan lagi pesta. Tiba-tiba datang seorang ibu tua.
Apa kata ibu itu? Kalian waktu bayi dua-duanya nyusu dengan saya, kok kawin sekarang, kata ibu itu. Maka sahabat ini langsung memecut kudanya, lari sekencang-kencangnya ke kota Madinah, bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya lagi pesta. Pagi tadi akad nikah, langsung pesta. Ternyata datang seorang ibu mengatakan kami berdua sama-sama nyusu. Bagaimana ya Rasul? Maka diputuskan oleh Rasulullah dengan membacakan firman Allah surah An-Nisa ayat 23. Yaitu haramnya menikah saudara sepersusuan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Dia pulang ke kampungnya, dia beritakan ayat itu dan jawaban dari Rasulullah dengan ayat itu. Maka sang istri juga mengatakan sami'na wa ata'na. Dua keluarga yang tadi sepakat, yang lagi pesta, bubar. Sami'na wa ata'na. Ini karakter orang-orang beriman. Mereka ikhlas, rela menerima. Itu orang beriman. Kalau orang munafik, terasa berat dalam dadanya. Makanya orang munafik itu paling takut penyelesaian masalah kehidupan mereka itu diselesaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena menurut mereka banyak yang tidak berpihak kepada hawa nafsu mereka. Ya, itu gaya orang munafik. Wal'iyadzubillah. Lanjut terjemahnya, terakhir. Nah, ini orang beriman, dia terima sepenuh-penuh penerimaan. Kalau orang munafik enggak. Orang munafik itu surat An-Nur ayat 51. Panjang itu, silakan dibuka saja di rumah masing-masing. Surat An-Nur ayat 51, 52, 53, 54. Nanti di ayat 55, 56 itu sifat orang beriman lagi itu. Ya, terhadap menyikapi mereka hanya tunduk kepada Allah dan kepada ajaran dan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, dan inilah rukun ibadah yang nomor 2. Berakhir kajian kita sampai di sini. Mari kita melaksanakan salat Isya. Semoga hamba-hamba Allah tegakkanlah kedua rukun ini agar kita diakui oleh Allah hambanya. Tegakkan. Lalu amal ibadah kita baru diterima oleh Allah dengan melaksanakan dua rukun ini. Yang pertama, Allah yang lebih dicintai daripada apapun saja. Dan itu dibuktikan ketika berbenturan beberapa cinta. Di antaranya cinta pada Allah. Utamakan cinta pada Allah. Buktikan. Yang kedua, rukun ibadah yang kedua adalah bahwa ketundukan kepatuhan kita hanyalah untuk Allah yang paling tinggi. Kepada siapapun, ketundukan dan kepatuhan harus di bawah tunduk patuh kita dari bawah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfiruka ya Allah wa natubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.